Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Adakah sukacita pada pagi hari ini? Amin. Boleh kasih senyum, kasih salam ke kanan kirinya, bilang ayo kita mau beribadah dengan sukacita. Haleluya. Yuk boleh diisi bangku-bangku di depan sini, biar enggak berat yang di belakang. Ma Ade mungkin boleh ke sini, ke depan, biar nanti yang datang bisa langsung dapat tempat duduk. Oke, kita semua siap, sama-sama kita mau bersatu hati untuk bersyukur sama Tuhan, amin. Mari yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersyukur buat Tuhan yang baiknya tidak pernah habis buat kami, buat kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan yang sangat melimpah buat hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dengan bersama-sama kami mau bersuka cita karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh tubuh kami ini hanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri? Tuhan, kita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru, ku kan terbang Tuhan, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari. Amin. Ku menantikanmu, beri kekuatan. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Ya Tuhan, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, bersamamu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Yuk kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan. Yuk yang kuat suaranya. Bersamamu dalam kemuliaan. Ku kan firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi dari hatimu katakan, ku kan terbang tinggi di hanya bersama-Mu kami aman Tuhan. Oh, dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ya, sekali lagi katakan, bukan terbang. Beri sorak-sorai buat Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita mau bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu kami sungguh merasa sangat aman Tuhan. Damai yang Engkau berikan tidak bisa diberikan oleh siapapun Tuhan. Untuk itu kami ingin Engkau terus ada bersama di dalam hidup kami selama-lamanya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sejenak mari kita mau bersyukur, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat rancangan-Mu yang baik Tuhan, terima kasih. Buat nafas yang Engkau beri, terima kasih Tuhan. Kami masih bisa makan, terima kasih Tuhan. Kami masih bisa tidur di tempat yang layak, kami mau berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa,
kepada Tuhan. Lebih dari nafasku, perlukan kasih-Mu, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku, ya Bapa, untuk selamanya. Amin. Ya Tuhan. Bapa, pegang tanganku, ya Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan. Bapa, pegang tanganku, ya Tuhan. Ini kerinduan kami, Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, Tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat, ya Tuhan, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Dan kami mau nyatakan, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Amin. Peganglah tanganku, ya Bapa, untuk selamanya. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri kita katakan, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, hanya kasih-Mu, Tuhan. Amin. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari
Tuhan. Berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ini seruan kami Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu amin Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, amin ya Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sejenak kita mau bersyukur terus buat Tuhan yang baik. Mari kita mau keluarkan ucapan syukur dari mulut kita kepada Tuhan. Katakan apa saja buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang aku butuhkan Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan yang aku butuhkan. Ya Tuhan, peganglah tanganku Tuhan, jangan pernah lepaskan, karena Engkaulah harapanku, Engkaulah terang bagi hidupku. Oh Tuhan, tak ada yang seperti kasih-Mu Tuhan, yang dapat menerangi hidup kami. Oh Tuhan, sungguhlah kami bangga punya Tuhan yang besar. Oh, ya terus naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Bersyukur buat segala yang diperbuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang ya Tuhan, dan yang telah berjanji dan sanggup. Amin. Kami percaya Tuhan. Bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan yang pasti akan selalu memenangkan hidup kita. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Dan tiada hentinya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur punya Tuhan yang pasti akan memenangkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh memuji nama-Mu, kami masih boleh bernyanyi memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebentar kalau Tuhan masih izinkan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu akan semakin menguatkan kami, menyembuhkan kami dan memenangkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus, dan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang percayakan saya untuk sampaikan firman hari ini. Dan hari ini kayaknya ada penyerahan anak ya. Oke. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita baca atau lihat gitu di segala berita-berita media sosial gitu ya, termasuk ada beberapa pendeta ya, saya ngobrol gitu, dia mengatakan begini, tahun depan itu akan terjadi yang namanya krisis energi dan mungkin sampai ke pangan gitu. Terus kemudian ada beberapa media juga mengatakan seperti itu, tahun depan akan terjadi yang namanya resesi ya, resesi. Terus tadi di jalan saya sama Daniel ngomong begini, Pak, ada satu negara sekarang ini berusaha untuk menciptakan mata uang dan nanti menggeser semua mata uang dan dia akan munculkan mata uangnya, kira-kira begitu ya. Kemarin juga Daniel ngomong katanya sekarang ini Gojek ya memecat 1.300 orang dari sekian juta kayaknya gitu ya.
Tapi saya lihat Anda mulai tegang saya ngomong begini. Saya mau katakan begini, masalah krisis atau apapun namanya itu pokoknya pagi hari ini saya ingin khotbah dengan tema begini. Pegang teguh firman Tuhan. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena begini, semua yang terjadi itu sudah ditulis di Alkitab dan ada jaminan buat anak-anak Tuhan. Jadi sebenarnya musuh terbesar kita itu adalah ketakutan kita sendiri. Kalau kita bisa mengatasi ketakutan, ya kita bisa memandang semua persoalan dengan lebih baik dan lebih jernih. Boleh katakan amin? Lalu saya mulai kait-kaitkan begitu ya. Theo, Bapak Gembala pernah ngomong begini sama saya. Saya tanya, kamu tahun depan itu Tuhan kasih apa buat berjalan bersama jemaat? Terus ayatnya dikasih ke saya gitu ya. Saya baca itu ngeri juga ayatnya itu. Saya selama jadi gembala hampir 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih, 32 kayaknya. Terus saya serahkan ke Theo. Saya belum pernah dapat ayat sesadis itu gitu ya. Kalau kamu berantem, kira-kira gitu ayat itu, jangan sampai gigit-gigitan gitu. Jangan sampai saling membinasakan. Nah, karena dia dapat begitu, ya langsung dicoba biasanya begitu ya. Karena risikonya besar, setiap ayat yang kita dapat itu konsekuensinya terhadap diri kita sendiri juga gitu. Tapi kemudian saya tanya, terus temanya apa? Kalimatnya apa? Dia mengatakan begini, merdeka atau mati. Tapi ya saya menghargai banget karena dia kan pasti hasil dari doa, dari pergumulan gitu. Tapi lama-lama kesini dia ngomong, gini loh Pak, maksudnya begini ya. Kita mau merdeka bersama-sama atau mati. Kalau kita bersama-sama pasti kita bisa merdeka. Tapi kalau sendiri-sendiri, masing-masing, mati kita gitu. Dan memang betul, ternyata saya nangkep begini, unity, kebersamaan itu penting banget. Boleh katakan amin? Kita nggak bisa hidup sendirian loh Bapak Ibu, kita harus dengan orang lain. Boleh katakan amin? Iya, makanya unity-nya itu penting. Saya tadi selama duduk di sini, kayaknya saya dapat begini, kalau kita betul-betul unity-nya kuat, kita akan merdeka dari ketakutan, kita akan merdeka dari perbudakan uang. Pokoknya kita akan merdeka dari semua ikatan gitu. Boleh katakan amin? Nah, kalau mengenai krisis ini yang saya mau bahas bersama-sama supaya Anda mendengarkan berita ya lewat media apapun itu dengan benar. Makanya begini, jangan lebih banyak dengar berita daripada dengar firman, harus seimbang. Boleh katakan amin? Karena apa? Ya faktanya memang dunia makin hari makin sulit. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenarannya Tuhan selalu menolong kita. Nah gitu, caranya gitu. Jadi jangan hanya lihat faktanya, tapi pegang kebenarannya. Makanya tema khotbah saya pagi hari ini, pegang teguh janji Tuhan, firman Tuhan. Boleh katakan amin? Apa sih firman Tuhan berkata? Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah. Yuk kita berangkat dari situ. Aku khotbah hari ini agak sedikit banyak ayat supaya lebih meneguhkan khotbah saya ya. Sudah berapa bulan saya tidak berdiri di ruangan ini. Kayaknya udah lama sekali ya. Saya sendiri sampai kangen loh. Kangen banget itu. Tapi karena jadwal saya cukup padat sekali, memang ya baru kali ini bisa gitu. Oke. Mari kita lihat satu ayat, Pengkhotbah 3 ayat 15. Ayo dibuka di Alkitab masing-masing, di HP-nya, di iPad-nya. Buka ayat ini terus kita belajar bersama-sama. Yang siap belajar bersama saya boleh katakan amin. Pengkhotbah 3 ayat 15, ayat itu berkata begini. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Boleh katakan amin? Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu ya, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, sisi apapun, itu begini, yang sekarang sedang ada, dulu sudah ada gitu. Yang nanti kata orang yang bakal ada, termasuk krisis itu, dulu sudah ada gitu. Saya berharap Natal kita retret tanggal 10-11 Desember, semua ikut.
Saya diberi tugas untuk menyampaikan, saya nggak tahu berapa sesi, tapi pagi hari ini saya mau kasih tahu gini, kalau nanti atau sekarang atau besok atau lusa menghadapi kesulitan, khususnya di keuangan, keluarga jangan saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, kamu sih kurang hati-hati belanjanya gini, ya yang senyum itu pasti pelakunya ya kan, yang diem aja itu yang dituduh, syukur lu gitu ya kan, nah gitu, kamu juga, nah kamu terus. Saya mau kasih tahu, suami istri itu kalau sepakat, mujizat pasti terjadi, boleh katakan amin? Terus kemudian nanti kalau Anda baca Ulangan 32 ayat 30, itu kalau kamu sendiri, kamu bisa mengejar 1.000 orang. Tapi kalau kamu 2 orang, ini bisa suami istri, bukan 2.000 orang, tapi 10.000. Jadi kalau Anda suami istri sepakat menghasilkan kekuatan 10 kali lipat ganda. Boleh katakan amin? Nah seringkali yang terjadi begini loh Bapak Ibu, kita itu bisa sepakat sama siapapun di luar rumah, ya. Tapi di dalam rumah sepakatnya sulit banget. Hei, saya mau kasih tahu, istrimu itu partner hidup. Kalau di luar rumahmu itu partner kerja namanya. Di gereja partner pelayanan. Dan partner hidup nggak boleh digeser dengan partner-partner yang lain. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini baru mulai, ya kan? Nah gitu. Nah Pak Anton saling colek malahan, ya kan? Jadi jangan digeser dan jangan disamakan dengan siapapun, dan memang ini bagian tersulit memang. Makanya nanti di retret itu salah satunya yang saya mau bahas ini. Karena gini, sebenarnya semua krisis rumah tangga, semua prahara rumah tangga, penyebab utamanya itu kalau terjadi yang namanya krisis fatherless. Selebihnya itu enggak masalah sebenarnya. Kalau di dalam rumah sudah terjadi krisis fatherless, maka semua akan terjadi krisis-krisis yang lain. Nah hari ini kita kembali kepada firman. Jadi kalau masalah krisis misalnya terjadi, dulu sudah pernah ada. Boleh katakan amin? Karena dulu sudah pernah ada, saya mau kasih tahu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menolong kita, yang memimpin kita tidak pernah berubah. Ya, zamannya Abram itu sudah krisis. Abram itu begitu keluar dari Ur Kasdim, dipanggil Tuhan, Abram keluar, saya akan tuntun kamu dan aku akan jadikan kamu bangsa yang besar. Begitu melangkah kemudian gak lama sampai di satu tempat namanya Negeb. Nah di situ Abram krisis. Nah ketika krisis dia ke Mesir. Lalu di Mesir dia ngomong sama istrinya, nanti kalau kamu ditanya orang jangan bilang istriku ya, karena kamu cantik, nanti kamu diambil aku dibunuh. Nah ini resiko orang yang nikah sama istri cantik ya seperti ini gitu. Siapa suruh pilih istri cantik ya? Bilang sama wanita sebelahmu, untung kamu cantik ya. Saya lihat Pak Anton paling getol. Terus istrinya saya lihat malah begini. Gitu ya kan. Terus kemudian benar itu Sarah diambil sama Firaun, dibawa ke istana. Nah gitu. Terus ada orang tanya begini, Pak Ishak, kira-kira Sarah itu sudah ditidurin Firaun belum ya? Nah, saya bilang begini, nanti di surga kita tanya dia. Sebab ayatnya saya baca nggak ada yang menjelaskan itu. Jangan coba-coba menjelaskan yang tidak jelas, makin nggak jelas nanti. Tapi yang saya tahu bahwa Sarah itu dijaga oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Begitu Sarah dibawa ke istana, maka istana Firaun itu terjadi yang namanya tulah. Nah, Firaun dibuat ketakutan, semua penggawanya ketakutan. Lalu kemudian Firaun keluarkan perintah begini, bawa keluar orang itu, ternyata ini istrinya bukan adiknya. Usir keluar dan kasih harta kekayaan antar sampai di perbatasan, kira-kira begitu. Terus kemudian Abram diusir keluar sampai di perbatasan dan dikasih harta kekayaan sama Firaun ya. Dan setelah itu nanti Anda baca ya, Kejadian 12 dan seterusnya. Abram semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin kuat, semakin tangguh, semakin perkasa. Jadi krisis yang dilewati Abram itu membuat Abram semakin kuat dan semakin diberkati. Jadi gini Bapak Ibu, kalau melewati krisis,
kalau melewati kesulitan jangan hanya minta jalan keluar, tapi minta juga ngerti, ya, minta ngerti ada maksud apa Tuhan gitu. Kira-kira dalam persoalan ini Tuhan menghendaki apa? Karena gini, kalau Anda jadi orang Kristen yang hanya minta jalan keluar saja, Anda adalah orang Kristen yang mau enaknya, nggak mau prosesnya. Diproses sedikit lompat, proses sedikit lompat, akhirnya gitu. Saya tadi duduk di sini orang Kristen yang hanya datang ke gereja, seneng acara-acara, rapuh. Nanti ketika menghadapi persoalan pasti menyalahkan sana sini dan dia paling benar. Gitu. Bilang sebelahmu, untung orangnya nggak datang. Gitu. Tapi orang yang cinta Tuhan, ketika persoalan datang, dia akan tanya sama Tuhan, Tuhan, apa kehendakmu dalam masalah ini? Abram diproses karena dia akan diperkuat. Boleh katakan amin? Terus kemudian zamannya Ishak juga ada krisis. Ishak itu pada waktu di satu kota yang namanya Gerar. Terus kemudian ini daerah Filistin. Terjadi kelaparan juga. Nah kemudian sama yang dilakukan Ishak itu sama dengan bapaknya juga. Hati-hati para pria ya. Karena yang dilakukan pria pasti turun ke bawah. Karena kata pria itu artinya sumber. Nanti kita bahas di retret yang ini. Supaya kita lebih tangguh jadi pria. Ya, sama dia mau pergi ke Mesir. Terus tapi kali ini Tuhan langsung ngomong sama Ishak. Ishak, jangan pergi ke Mesir. Di situ saja. Di Filistin situ saja. Di Gerar situ saja. Enggak usah kemana-mana. Di situ aku akan pelihara kamu. Saya mau kasih tahu lebih baik di tempat yang krisis tapi disertai Tuhan daripada di tempat yang berkelimpahan tapi sendirian. Loh kok gak amin? Walaupun Mesir itu kelimpahan tapi kalau gak disertai Tuhan buat apa? Pasti masalah ya kan? Tapi walaupun tempat itu sulit, tempat itu krisis, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan pasti jauh lebih baik. Boleh katakan amin? Nah Ishak akhirnya ngomong juga sama istrinya Ribka ya. Nanti kalau kamu ditanya orang jangan bilang istriku ya, bilang adikku. Nah itu dosanya bohongnya Abram jadi kebohongannya Ishak juga. Nanti kalau Anda tahu nurun ke Yakub bukan lagi pembohong, penipu dia. Gitu. Ya kan? Jadi hati-hati para pria, kelakuanmu itu dilihat keluargamu atau tidak dilihat keluargamu. Karena Anda sumber, maka kelakuan Anda pasti mengalir pulang ke rumah, biasanya gitu. Nah, ternyata Ishak itu melakukan begini. Ketika di tengah krisis itu dia justru menabur, ya. Dan setelah menabur kata firman Tuhan, tahun itu juga, enggak tunggu tahun depan, enggak tunggu 2 tahun kemudian, tahun itu juga Ishak menuai 100 kali ganda dan Ishak menjadi kaya, semakin kaya kata firman Tuhan dan sangat kaya. Jadi saya mau simpulkan bahwa setiap masalah ujungnya pasti Tuhan menyatakan kebaikan. Boleh katakan amin? Terus zamannya Yakub, krisis juga, nggak ada makanan. Ya, terus kemudian Yakub suruh 2 anaknya pergi ke Mesir. Nah di Mesir malah ketemu sama Yusuf. Jadi krisis yang dialami Yakub itu membuat Yakub bersama keluarganya ketemu adiknya yang sudah hilang itu, Yusuf maksud saya. Jadi semua pasti ada maksud baik, makanya ketika mereka sudah merasa bersalah, Yusuf ngomong begini, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang terbaik. Boleh katakan amin? Jadi percayalah seandainya nanti terjadi krisis, Tuhan pasti punya maksud baik buat gerejanya. Amin? Tuhan selalu punya maksud baik terhadap jemaatnya. Boleh katakan amin? Terus siapa lagi? Zamannya Elimelek juga begitu, krisis. Elimelek dia bawa Bethlehem krisis, dia bawa istrinya Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion, bawa keluar, bawa ke Moab. Tujuannya apa? Perbaiki hidup. Ternyata sampai di Moab, Elimelek mati. Terus Mahlon menikah sama Orpa, Kilion menikah sama Rut. Gak lama kemudian Mahlon dan Kilion mati juga. Akhirnya tinggallah satu rumah ini 3 janda ya, Naomi, Rut sama Orpa. Ini kalau buat drama bagus, judulnya 3 janda ya, Naomi, Orpa sama Rut. Kedengaran Bethlehem diberkati, nah Naomi pulang.
tapi yang ikut cuman Rut. Begitu masuk Bethlehem, perhatikan ini pesan moralnya yang bagus sekali. Ketika masuk Bethlehem, semua orang-orang yang melihat Naomi pada ribut, Naomi kah itu, Naomi kah itu. Dan Naomi langsung menjawab, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara karena terlalu pahit. Dulu aku berangkat dengan tangan penuh, sekarang aku pulang dengan tangan kosong. Saya bisa memastikan pada waktu Bethlehem krisis, sebenarnya rumah Naomi enggak krisis. Dia keluar dengan tangan yang penuh, artinya enggak krisis, pulang dengan tangan yang kosong. Ya, akhirnya jadi melarat. Jadi kalau terjadi apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Boleh katakan amin? Tetap aja bersama Tuhan, tetap aja setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena persoalan. Ya, ada lebih persoalan lagi nanti ya, gitu. Nah terus kemudian tahun depan apa kira-kira yang akan terjadi? Saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan berkata begini, saya tadi bilang sama anak saya Daniel, nanti ke depan itu sampai akan terjadi secupak gandum sedinar harganya. Artinya itu orang kerja 1 hari pas untuk makan 1 hari. Bahkan sampai terjadi orang tidak bisa jual beli. Jadi kalau sampai sekarang kita masih dipelihara Tuhan, mari kita bersyukur. Boleh katakan amin? Dan seandainya yang dikatakan firman itu terjadi pun, firman pun juga mengatakan bahwa kita semua bakal dipelihara oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, ada satu ayat yang berkata begini, mari kita lihat, ini pernah saya bacakan buat Anda. Wahyu pasal yang ke-18 ayat 11 sampai ayat 13. Ini yang akan terjadi, enggak tahu tahun depan atau tahun berikutnya, ini sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu adalah kitab akhir zaman. Jadi semuanya digenapi terus menerus, kira-kira begitu. Ya, Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 13. Ayat itu berkata begini. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Sampai di situ dulu. Saya kapan itu lihat di medsos, saya nggak tahu, lupa saya medsosnya apa ya. Tapi ada seorang motivator menyarankan begini, tahun depan itu kalau invest jangan properti buruk ya. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Terus saya ingat banget begini. Investlah emas batangan. Tapi kata firman Tuhan, ini para semua ahli bisnis dengerin ini ya. Tapi nggak usah takut karena jaminan kita adalah Tuhan. Boleh katakan amin? Siapa yang bakal menangis karena tidak ada yang membeli? Siapa yang bakal menangis karena kesulitan? Mari kita lihat ayat 12, yaitu para pedagang ini, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, sampai di situ. Ini barang-barang mewah ya. Emas, mutiara, logam-logam mulia. Bulan lalu saya melayani di pabrik emas yang terbesar di Asia, di Surabaya. Karyawannya ribuan. Dari depan itu ke belakang itu 1 kilo. Jadi mesti pakai mobil kalau jalan ke tempat ibadahnya itu ya. Dan saya setahun punya jadwal di situ 3 kali. Mahal emas ya. Tapi emas itu nanti akan buat orang nangis. Yang tetap bagus itu adalah Mas Bambang sama Mas Joko, itu aja ya. Emas lainnya itu nanti bikin persoalan ya kan. Gitu. Jadi jangan bangga dengan emas ya, kalungmu emas, cincin baru 5 gram aja begini terus ya kan. Itu nanti bakal bikin nangis. Terus apa lagi? Yuk kita baca selanjutnya. Dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermisi, ya sampai di situ. Ini pakaian-pakaian mahal, ya. Sewa alat pernikahan, pesta, yang begitu-begitu, ya. Hari ini cucu kami di Banyuwangi ulang tahun. Kemarin sama tantenya dibeliin baju yang model apa itu namanya, pesta,
bagus ya, dipakai kan nggak mau dilepas ya. Kayak jadi kebanggaan gitu. Nah orang tua pun yang kayak anak kecil juga gitu, kelakuannya kayak anak kecil gitu. Saya mau kasih tahu, pakaian-pakaian itu termasuk garment ya, termasuk apalagi tukang jahit ya kan, gitu. Pak Gili nggak ada ini, termasuk itu ya. Nanti semua akan mengalami persoalan. Terus apa lagi? Mari kita lihat. Pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam. Sampai di situ. Ini furniture dari mulai yang paling mahal sampai paling murah. Akan persoalan juga. Saya kemarin beberapa hari lalu ke rumah Theo. Loh, kenapa lemarimu di depan rumah? Ternyata dimakan rayap. Makanya firman Tuhan berkata, jangan simpan apapun di bumi ini karena ada ngengat dan ada gegat. Invest di surga yang paling benar. Boleh katakan amin? Ya. Ini juga akan nangis, termasuk ya tukang kayu dan lain sebagainya, itu akan menangis. Terus kemudian ayat 13 ya. Kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan. Ini termasuk minyak gosok, kutus-kutus, minyak nyong-nyong, itu termasuk itu, parfum, termasuk biang parfum. Itu nanti bisnis itu juga akan nangis, ya. Itu. Lalu kemudian mur dan kemenyan, anggur, minyak. Nah, minyak ini anggur, minyak. Saya kaget, Theo kemarin ngomong sama saya gini, Pak, sejak pandemi setahun penuh, saya nggak pernah, ketika minyak susah itu, saya nggak pernah beli minyak, selalu ada yang ngasih. Ya. Dalam hatiku ya itu kalau jadi pendeta ya. Anda nggak usah jadi pendeta, malah nggak ada yang ngasih nanti ya kan. Itu. Saya juga nggak pernah beli minyak selama ini, istriku yang beli. Nah itu. Ini akan mengalami kesulitan nanti, bagian ini juga. Terus kemudian ya, oke, tepung halus dan gandum. Nah, tepung halus dan gandum ini sampai kepada Nogosari. Terus iwel-iwel, cendol dawet, nah ini termasuk di sini ya kan. Pokoknya semua jenis makanan yang dari tepung, termasuk nasi uduk, nah itu juga, ya kan? Itu. Jadi semua akan mengalami krisis, ya. Terus kemudian apa? Lembu sapi domba, lembu sapi domba ini termasuk kudanya nanti dulu, termasuk sate kambing, tongseng. Terus termasuk sapi ini termasuk sop buntut, iga bakar. Saya lihat sapi itu semua dimakan, hanya yang nggak dimakan silite tok, semua dimakan. Sama tainya nggak dimakan, tapi hampir semuanya dimakan. Termasuk kulit, nah itu kulit, berarti pabrik sepatu juga ya kan, tas juga. Pokoknya semua, ya, untung Pak Anton sudah berhenti bisnis sapi ya. Tapi sudah berhenti bisnis sapi, jangan jadi sapi ya. sorry. Tetap jadi orang benar, boleh katakan amin? Nah, gitu. Semua akan mengalami kesulitan, pindah di apapun, ya. Semua sisi, semua lini, ya. Terus kemudian kuda dan kereta. Kuda dan kereta itu transportasi. Ya, transportasi sampai dealernya, sampai showroomnya, sampai jual beli mobil bekas, ya, ini termasuk Demas berarti, ya kan gitu, jual beli mobil bekas, ya, terus kemudian sampai ke, ya pokoknya transport, ya gitu, transport mau udara, mau darat, laut, semua bermasalah, ya. Lalu kemudian budak dan bahkan nyawa manusia, ini jasa, termasuk jasa, ya. Pokoknya semua lini bisnis di dunia ini, mau bisnis barang maupun jasa, semua akan mengalami krisis, kata firman Tuhan. Mari katakan amin.
Tapi janjinya begini, ini janjinya, dengerin baik-baik. Supaya Anda enggak takut. Dunia boleh terjadi seperti apapun, tapi kita tetap dipelihara Tuhan. Boleh katakan amin? Janjinya begini, ayat 20. Ayat 20 itu berkata begini, kita maju di ayat 20. Ayat 20, bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan siapa? Kamu itu ya berarti kamu, ya kan? Dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi gini, saya mau kasih tahu, justru semua terjadi itu karena Tuhan mau menyatakan kuasanya buat gereja, buat kita semua, buat kamu semua, buat aku semua. Boleh katakan amin? Buat kita semua Tuhan akan menyatakan kuasanya. Nah, maunya Tuhan apa? Itu yang kita mau tahu ini. Maunya Tuhan apa? Supaya kita tetap dipelihara, supaya kita mampu melewati krisis itu. Yang siap untuk berjalan bersama Tuhan, boleh katakan amin. Jadi mulai sekarang kita harus selalu berjalan bersama Tuhan, pegang teguh janji firman Tuhan. Nah, janji firman Tuhan itu apa? Janji firman Tuhan itu ya kita akan dipelihara dari semua kesulitan itu, asalkan kita, hai kamu orang-orang kudus, rasul-rasul, nabi-nabi dan seterusnya. Jadi yang akan dibela Tuhan itu adalah orang yang mempertahankan kekudusannya. Boleh katakan amin? Jadi 3 hal saya mau sampaikan untuk melewati masa yang akan datang. Kalau Anda mau tulis begitu, 3 hal untuk melewati masa yang akan datang. 1, kita harus bertahan hidup dalam kekudusan. Boleh katakan amin? Kita harus bertahan hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu sudah langka sekali. Dan firman Allah mengatakan begini, Wahyu pasal 22 ayat 11. Ayat itu berkata begini, Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Boleh katakan amin? Jadi nanti Tuhan itu akan bela begini Bapak Ibu. Orang yang kudus akan semakin kudus, nah ini yang dibela Tuhan. Terus kemudian yang cemar semakin cemar, ini yang masuk penderitaan. Terus yang benar akan semakin benar, yang jahat akan semakin jahat. Jadi kita tinggal pilih tempat mana. Tapi hari ini saya mau ajak semua jemaat Gloria Family Blessing, kita mari hidup dalam kekudusan. Boleh katakan amin? Kekudusan itu jangan diartikan hanya karena melanggar moral, bukan. Tapi kekudusan itu adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Boleh katakan amin? Iya, ya. Saya beberapa hari ini miris gitu. Ada teman-teman yang sudah diberkati Tuhan malah jatuh. Ya. Memang begitu loh. Saya merenung memang benar, pria, khususnya pria. Pria itu kalau masih miskin, pegangan Tuhan kenceng-kenceng. Kalau sudah kaya, semua dipegangin. Nah itu masalahnya itu di situ. Ayo kita pegang hidup yang kudus. Boleh katakan amin? Termasuk begini, kudus dalam perilaku moral, kudus juga dalam keuangan kita. Ya, saya itu kemarin sharing sama Theo ya. Pagi-pagi saya dapat ayat ini. Ayo kita baca ayat ini. Ini termasuk menjaga kekudusan. Matius pasal yang ke-21 ayat 12 dan 13. Tuhan akan menyucikan orang Kristen itu dimulai dari bait Allah. Maksudnya dari semua orang-orang yang di dalam gereja itu, gitu. Matius 21 ayat 12 sampai 13, ayat itu berkata begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Saya
Saya tadinya ada orang tanya begini, Pak, sesuai dengan ayat ini, boleh nggak basar di gereja itu? Kalau saya mengatakan boleh. Boleh nggak kita jual apa-apa di gereja? Boleh. Tapi begini loh, ini masalahnya begini. Coba Anda baca ya. Pertama yang diusir Tuhan itu para pedagang itu. Terus kemudian meja penukar uang dibalikkan. Terus kemudian bangku-bangku penukar uang dibalikkan. Pertama mereka diusir, bangku-bangku penukar uang dibalikkan. Ternyata gini Bapak Ibu, ini ayat ini ditulis karena begini, orang Israel itu setahun sekali harus mengadakan upacara namanya pembasuhan dosa, itu setahun sekali. Penyucian dosa setahun sekali dilakukan oleh imam besar ya. Dan supaya mereka tahir, supaya mereka itu kudus, mereka harus bawa persembahan. Kalau orang miskin, burung tekukur atau burung dara ya. Kelas agak menengah ya, kelas menengah itu kambing atau domba, orang kaya harus lembu atau sapi. Nah gitu. Nah ternyata para imam ini bekerja sama dengan para pedagang. Nah kira-kira gitu. Jadi ada monopoli dagang. Nah di sini jahatnya ya kan? Itu. Monopoli dagang. Jadi semua bangsa Israel yang mau datang ke rumah Allah untuk menyucikan dosa, enggak boleh bawa binatang dari rumahnya. Harus beli di rumah Tuhan dan sudah disediakan, sudah diseleksi. Tambun, gemuk, layak dipersembahkan. Kira-kira gitu. Nah itu satu ya, jadi mereka enggak boleh bawa dari rumah, jadi dimonopoli. Dan itu pun harganya dinaikkan, karena apa? Ya imamnya juga cari keuntungan gitu. Kira-kira Bapak Ibu nangkep yang saya ngomong. Terus kemudian mereka itu kan uang nasionalnya itu uang Romawi, karena mereka di bawah kepemimpinan jajahan Romawi. Tapi di rumah Tuhan enggak boleh, harus pakai uang Yahudi. Makanya ada money changer di situ. Itu pun harga uangnya dinaikkan. Jadi sudah money changernya tukar uang dinaikkan, harga binatangnya dinaikkan, terus label halal tidak halal, layak atau tidak layak, itu yang menentukan imam. Jadi semua binatang yang sudah di situ capnya halal semua, halal enggak halal. Jadi betul-betul rusuh. Nah makanya saya cuma ngomong begini. Ayo para teman-teman hamba Tuhan, pelayan-pelayan dan semua jemaat, jangan cari keuntungan dengan cara yang salah. Anda nanti terpuruk. Carilah keuntungan dengan cara yang benar. Boleh katakan amin? Anda bisa nangkep yang saya maksud ini? Kalau nanti dunia terpuruk, terus cara Anda bekerja salah, cari keuntungan cara salah, Anda akan makin terpuruk. Tapi kalau caramu cari duit benar dan hasil itu benar, maka itu yang akan memberkati saudara. Boleh katakan amin? Jadi makin kuduslah dalam bekerja ya gitu. Ya, saya bulan 2 itu diminta satu perusahaan, Pak Ishak tolong bikin seminar di karyawan saya. Ya, ini muslim semua. Ya. Jadi kita harus jadi berkat itu di lintas agama sebenarnya. Boleh katakan amin? Kemarin saya melayani di pabrik sepatu di daerah Bantar Gebang. Pak Ishak kalau bikin seminar gimana ya? Boleh. Semi pria sejati sama wanita bijak gitu Pak. Boleh. Karena walaupun agamanya beda, penyakitnya orang itu sama. Dan cara menyelesaikan juga sama, harus dengan kebenaran walaupun enggak disebut ayatnya. Nah kalau orang luar saja bisa menghidupi firman, kenapa kita tidak? Boleh katakan amin? Siap untuk menjaga kekudusan, termasuk caramu cari duit dan mengelola keuangan itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bertahan dalam kebenaran. Kan makin yang kudus makin kudus, yang cemar makin cemar. Yang benar makin benar, yang jahat makin jahat. Bertahan hidup dalam kebenaran. Apa sih kebenaran? Firman. Jadi jangan pernah meleset dari firman. Boleh katakan amin? Dan kalau kita hidup di dalam firman, kita pegang firman, maka ada firman Allah yang mengatakan begini, mari kita lihat Yohanes 15 ayat 7, ayat itu berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Jadi sekrisis apapun, kalau kita tinggal dalam kebenaran, Tuhan berjanji minta apa saja
Tuhan pasti beri. Ya ini firman yang ngomong, saya tidak menambah, tidak mengurangi. Minta apa saja, saya yakin juga pasti Tuhan tahu permintaanmu itu kira-kira menyenangkan Tuhan enggak? Kalau menyenangkan Tuhan pasti dikasih. Tapi kalau nanti untuk berdosa, ya jangan heran kalau enggak dikasih. Makanya minta apa saja sesuaikan dengan firman Tuhan. Boleh katakan amin? Yang kedua, kita bertahan hidup dalam kebenaran. Yang pertama dalam kekudusan, yang kedua dalam kebenaran. Terus yang ketiga, saya cuma mau kasih tambah begini, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan berjanji begini ya. Ayo kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janjinya Tuhan. Kalau kita beribadah, makan minum kita diberkati, terus kita dijauhkan dari penyakit. Ya, sekarang ini saya dengar katanya ada corona baru lagi ya, namanya ganti ya. Heran ini corona ini namanya ganti-ganti terus ya. Tapi saya mau kasih tahu, corona mau ganti 10 kali nama, Tuhan kita tetap Yesus Kristus. Dan Yesus adalah melebihi segala-galanya. Makanya kalau ibadah usahakan begini Bapak Ibu, jangan hanya acara, jangan hanya ngikuti seremonial, tapi Anda betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Oh ya, jadi jangan karena sungkan juga, karena sudah di WA-in terus sama Bapak Ibu Gembala. Enggak usah, tapi memang Anda rindu ketemu Tuhan. Boleh katakan amin? Seandainya pun, nah saya cuplik kata-katanya teman saya, Pak Kris Manusama, dia berkata begini, kamu berdoa enggak menambah Tuhan cinta kamu. Kamu makin banyak ibadah enggak menambah Tuhan cinta kamu. Kamu doa puasa enggak menambah Tuhan cinta kamu. Karena pada dasarnya kamu itu dicintai Tuhan. Tuhan mencintai kamu. Boleh katakan amin? Tapi kalau kamu tidak ibadah, justru kamu yang kurang mencintai Tuhan. Makin kurang ibadah, makin kurang mencintai Tuhan. Makin kurang berdoa, makin kurang cintanya kepada Tuhan. Makanya supaya terjadi koneksi yang bagus antara Tuhan dan kita, mari kita makin setia ibadah, makin setia berdoa, makin setia duduk di kaki Tuhan. Boleh katakan amin? Percayalah begini, firman Tuhan mengatakan, dunia makin hari tidak makin baik, tapi Tuhan tetap baik. Dunia makin hari makin jahat, tapi Tuhan penuh kasih. Boleh katakan amin? Dunia makin hari makin sulit, tapi Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber berkat buat kita semua. Boleh katakan amin? Jadi yang perlu kita handle hari ini adalah takut kita sendiri. Enggak usah takut, percayalah Tuhan sediakan semuanya. Tuhan akan tolong kita semua. Boleh katakan amin? Mari kita dudukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Musik, singer, kita datang kepada Tuhan dan kita bawa hidup kita sepenuhnya. Mari kita renungkan firman sejenak. Haleluya. Tundukkan kepala, pejamkan mata supaya hatimu bisa merasakan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru amin, berharap dalam Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
Yesus, ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, dia itu ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selak. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selak. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, oh sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selak. Tak akan goyah, tak akan goyah selak. Tak akan goyah, tak akan goyah selak. Mari kita tundukkan kepala lebih dalam, sementara musik mengalun pujian ini dengan lembut. Dunia ini makin sulit, makin tidak mudah. Itu sebabnya kalau itu melanda hidupmu dan Anda diizinkan melewati, dalam satu rumah Anda jangan saling menyalahkan, tapi justru Anda sepakat supaya kekuatan Tuhan itu nyata. Sahabat sekarang ini justru sedang melewati masa-masa yang sulit. Anda boleh angkat tangan kanan. Haleluya. Tidak ada yang buka mata, semua tutup mata. Coba Anda yang angkat tangan itu gandengan tangan suami istri. Ayo. Haleluya. Gandengan tangan. Makasih Bapak. Saudara Beni boleh maju ke depan bersama Theo di sini. Kamu lihat mereka yang mengangkat tangan. Mari kita doakan bersama-sama. Coba yang mengangkat tangan itu Anda hampiri, gak usah mereka maju ke depan, tapi kamu samperin mereka dan doakan mereka dengan tulus, lepaskan berkat. Sementara singer menyanyikan pujian ini perlahan.
Mari kita berdiri. Pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah, 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 Mari kita tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur. Bapak Ibu yang sakit, boleh angkat tanganmu satu dan taruh tanganmu satu di bagian yang sakit itu. Kita berdoa. Bapak, aku arahkan tanganku kepada mereka yang mengangkat tangannya. Kau berjanji orang percaya apabila tangannya diletakkan atas tubuh orang sakit, maka sakit itu sembuh. Dan mereka adalah orang percaya. Tangan mereka tangan orang percaya. Sekarang diletakkan di bagian tubuh yang sakit. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, penyakit itu disembuhkan. Apa yang kami lepas di bumi terlepas di sorga. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Kami lepas kesembuhan dalam nama Yesus atas tubuh yang sakit itu. Dan Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak. Makasih. Tuhan berkati keluarga kami, berkati usaha kami, berkati studi anak-anak kami. Semua milik-Mu, hanya Engkau yang bisa melakukan apa saja. Kami kembalikan hormat pujian bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Tidak pernah lelah mengingatkan untuk kita semua untuk bisa sama-sama terlibat di dalam acara atau kegiatan yang dilakukan oleh gereja, dari kegiatan online maupun offline. Untuk online-nya setiap hari Selasa ada doa bersama melalui aplikasi Zoom jam 19.30. Lalu untuk minggu ini juga ada komsel bersama melalui aplikasi Zoom di hari Jumat jam 19.30. Lalu juga komsel sudah juga dilakukan di rumah-rumah dan biasanya nanti diinfo oleh setiap PKS masing-masing. Jadi mari yuk sama-sama kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Lalu jangan lupa juga yuk, terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah mendaftar, yang sudah mensupport untuk acara Natal kita nanti Desember. Mari kita terus bawa dalam doa. Ayo kita semangat, kita mau sama-sama di sana membangun kebersamaan. Kita di sana mau bersama-sama diberkati yang pastinya dengan acara yang akan dilakukan. Lalu itu saja, mari kita mau berdoa untuk persembahan, kita mau sama-sama angkat persembahan kita kepada Tuhan.
Nanti Ibu Novi akan berdoa. Haleluya. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab segala sesuatu yang nyata, yang besar, yang indah, sumbernya datangnya dari Tuhan. Amin. Berkat yang kami miliki sumbernya dari Tuhan, dan kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin dipuji, dipermuliakan Tuhan, kami mengucap syukur dan memberi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sambil belajar lagu baru ya Bapak Ibu. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik. Terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik. Terbaik, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar sebelum menutup ibadah, saya mengundang untuk hari ini ada 2 penyerahan anak. Yang pertama adik Tobias Miguel Tulus, dan yang kedua Elora Zoe Lesmana. Mari boleh ke depan bersama-sama. Dan mari untuk para bol bisa ikut berdoa bersama-sama di depan. Tobias Miguel Tulus. Oke. Tobias Miguel Tulus, panggilannya Tobi. Kalau ini Elora Zui Lesmana.
Lesmana dari kamu berarti ya. Oke. Saya mau jelaskan begini dulu, kenapa ada penyerahan anak. Ya, satu alasannya, satu karena firman. Firman itu memerintahkan anak-anak diserahkan. Itu. Kalau sudah diserahkan artinya begini. Dia akan menjadi milik Tuhan. Yang jamin hidupnya Tuhan. Masa depannya yang jamin juga Tuhan. Gitu. Terus dua, supaya dia menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Gitu. Dan kita doakan juga, dan orang tua tugasnya walaupun sudah diserahkan ke Tuhan, bagian orang tua itu adalah mendidik ya. Di dalam Amsal 1 ayat 8 itu berkata ya, ayah itu pendidik, menggunakan kata instruction. Jadi mendidik, melatih, menghasilkan value gitu. Terus ibu itu sebagai pengajar, teacher, menghasilkan skill gitu. Jadi kalau anakmu dapat dua-duanya ya berarti pinter terus punya nilai gitu. Nanti kita bahas juga di retret ya. Kehadiran seorang bapak itu akan memberi identitas, kehadiran seorang ibu itu memberi value. Memberi sentuhan maksud saya gitu ya. Saya mau pesan begini buat kalian berdua. Ini kebetulan begini, bukan kebetulan sih Bapak Ibu. Mereka ini kakak adik, jadi pas. Jadi ini juga berarti kakak adik juga gitu. Didik anak itu yang paling esensi banget itu di umur 0 sampai 5. Itu adalah umur emas ya. Anakmu mau jadi apa saja itu di umur 0 sampai 5, kekuatannya 50%. Gitu. Dan 0 sampai 5 itu proses menyambungnya jaringan otak anak satu persatu. Dan nyambungnya itu tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau dia suka mendengar papa mamanya teriak-teriak, ya dia pasti teriak-teriak juga. Gitu. Kalau saya lihat Theo ini nggak suka teriak-teriak kalau saya lihat, tapi anaknya teriak-teriak. Mungkin dengar tetangganya bisa juga, ya kan? Nah itu. Atau dengar Billy masalahnya gitu ya kan? Terus itu kalau papa mamanya suka berantem pasti nakal anak gitu ya. Jadi kamu di luar mau seperti orang rukun, tapi anakmu itu laporan hidupmu sebenarnya gitu ya. Makanya harus betul-betul anak umur 0 sampai 5 itu kebutuhannya sentuhan. Jadi kamu Daniel, kamu sibuk sekali ya, tapi jangan lupa punya waktu untuk sentuhan buat anak ya gitu. Khususnya umur 1 itu mamanya mutlak. 2 dan 3 itu membentuk anak itu jadi peragu atau mandiri ya. Kalau makin banyak larangan, makin peragu nanti. Jadi kalau nanti anak umur 2 dan 3 jangan harap rumahmu rapi. Rumahku itu gak pernah rapi. Hero itu suka masuk lemari bongkar pakaian gitu. Jadi itu tuh yang kamu harus lakukan ya. Terus 4 dan 5 itu menentukan anak itu cerdas atau enggak. Sudah mulai diajari ya. Sebelum saya sama Bol doa penyerahan buat mereka biar tetap di pangkuanmu aja, aku pengen kamu Theo doakan dulu anakmu. Kamu pengennya itu ke depan anakmu kayak apa gitu ya, si Tobi. Nanti setelah itu kamu ya. Biasa doain nggak? Nah mulai sekarang doain. Saya tahu dari wajahmu makanya aku tanya ya kan. Itu karena pendoa yang gini saya mau kasih tahu. Ada prinsip begini, banyak pria mencari metode kemana-mana untuk didik anak supaya bagus, tapi firman Tuhan berkata gini, ayah itu adalah metode sendiri untuk mendidik anak itu. Kamu itu metodenya Tuhan, ngerti ya? Itu yang saya lakukan dulu gitu. Theo kamu berdoa dulu dan kita dukung ya. Theo nggak mau doa sih mah. Nggak mau doa tapi mau Iya. Mau punya apa sih ya, sesuatu buat Tommy. Semoga Bapak Ibu bisa mendengar juga semuanya. Doa saya sama istri itu harapannya sama Tobi itu jadi bintang
bintang yang waktu nuntun orang Majus buat ketemu Tuhan. Ya. Bintang yang nonton orang Majus itu cahayanya sendirian, tapi dampaknya bisa bawa orang itu datang kepada Tuhan. Harapannya Tobi bisa lebih kuat dari Theo, bisa lebih hebat, lebih cinta sama Tuhan, bisa bawa banyak orang buat ketemu sama Tuhan. Itu ya, bintang sendirian tapi kekuatannya luar biasa, menuntun orang. Kalau kamu Daniel mau doa apa mau ngomong buat kerinduan anak kamu? Ya saya cuman berharap buat anak saya Laura, kedepannya dia bisa lebih baik, sehat dan bahagia, dan berguna untuk orang-orang sekitar dia. Dan terutama takut akan Tuhan. Itu aja sih harapan saya. Terima kasih. Kalau saya tadi malam merenung terus doa tadi pagi gitu buat anak ini berdua. Panggilannya siapa? Elora. Elora sama Tobi. Saya melihat Tobi ini sampai sekarang masih belajar bicara gitu. Dan saya dapat dua anak ini nanti mulutnya itu akan dipakai Tuhan, ya. Jadi nggak sembarangan keluar kata-kata yang sia-sia, gitu. Tapi kata-katanya selalu lepas dan berdampak, kira-kira begitu, ya. Nanti kita akan doakan penyerahan anak. Saya yang pimpin doa, nanti Pak Bambang sama Pak Markus tumpang tangan di atas kepala Tobi, ya. Terus Pak Ringo sama Pak Joko di kepalanya Elora ya. Terus kemudian Beni bersama saya nanti teguhkan mereka termasuk orang tuanya ya. Kita dudukkan kepala, Bapak Ibu boleh arahkan tangan ke sini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat pujian syukur kepadamu, karena Engkau yang layak dipuji. Engkau pencipta segalanya. Hari ini kami para leader di gereja ini mengangkat tangan kepadamu. Sucikan tangan, hati dan seluruh hidup kami, supaya ketika kami menyerahkan Elora juga Tobi ke dalam tanganmu, terjadi sesuatu yang dahsyat. Mereka ini adalah milikmu, ciptaanmu. Masa depannya sudah dirancang Tuhan, dan yang terjadi sudah ditulis dalam buku kehidupan. Kami percaya semua janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Biarlah mulut mereka nanti dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka menjadi berkat. Perilaku mereka menjadi berkat. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka menjadi berkat dimanapun berada, khususnya kepada orang tua. Sekarang kami lakukan tugas ini demi, mari Bapak Ibu tumpangkan tangan, Bapak-bapak, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tobi dan Elora ke dalam tangan-Mu, menjadi milik-Mu selama-lamanya. Dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu,
Segala hal yang tidak baik, semua yang jahat, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah yang baik-baik, yang indah-indah, yang manis-manis turun ke atas mereka, menjadi bagian berkat dari mereka. Terima kasih Bapa, genggam mereka dengan tangan-Mu yang kudus seumur hidup mereka, bahkan selama-lamanya. Kami berdoa buat kedua orang tuanya. Mari letakkan tangan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hikmat kepada mereka untuk mendidik anak mereka supaya menjadi takut akan Tuhan. Lebih dari itu, jadikan mereka teladan yang kuat. Itu sebabnya biarlah mereka setia kepada Tuhan. Mereka takut akan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Kami doakan supaya rumah tangga mereka bahagia, rumah tangga mereka kuat. Apa yang dibutuhkan mereka Tuhan mengadakan, dan apa yang dikelola tangan mereka diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Sebentar kami pulang, mohon penyertaan-Mu. Biarlah kami tiba di rumah dengan selamat dan kami boleh jumpa kembali di jadwal berikutnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Bangsa, negara, pemerintah kami, Tuhan kasihi sampai terjadi perubahan di Indonesia. Indonesia disembuhkan, dipulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita pulang dan terimalah berkat yang turun secara limpah-limpah. Anugerah, damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang kecintaan dari Yesus Putranya yang tunggal, pemeliharaan di dalam Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.